وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ولمن عمر هذا المصلى سابقا ولاحقا ومصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويهدينا إلى صراط المستقيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, melanjutkan kajian kita tentang rukun Islam yang menjadi salah satu daripada rukun-rukun agama. Dikatakan arkanuddin salah satu. Rukun agama itu ada 3. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua iman. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ini berdasar daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika satu hari di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan satu sosok yang begitu bersih, begitu tampan, tiba-tiba datang di majelis tersebut langsung mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya dengan beberapa pertanyaan. Dia berkata, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Dijelaskan oleh Rasulullah al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sampai selesai. Kemudian dia menyatakan sodakta. Kemudian dia bertanya, mal iman? Apa iman? Kata Nabi, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kemudian dia bertanya lagi, mal ihsan? Apa ihsan itu? Nabi mengatakan, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Kemudian setelah bertanya 3 hal ini, sosok tersebut bertanya satu hal lagi. Mas-sa'ah, apa itu kiamat? Nabi menyatakan mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nah, di situ seperti Al-Habib Abu Bakar Masyhur Al-Adni, beliau menyatakan bahwa arkanuddin, rukun agama itu bukan hanya 3 tapi 4. Al-Islam, wal iman, wal ihsan, wa asyratus sa'ah.
tanda-tanda kiamat. Nah, keempat hal ini menjadi pondasi agama kita. Artinya ini ilmu yang wajib untuk diketahui agar agama yang kita anut ini menjadi kokoh, tidak terombang-ambing. Na'udzubillah, sampai nanti di sini dijelaskan tentang bahaya murtad. Oleh karena itu kita bahas yang pertama kemarin tentang rukun Islam adalah syahadat. Syahadat ada dua, syahadat Allah dan syahadat Rasul. Sifat-sifat Allah sudah kita jelaskan, sifat-sifat Rasul, dan juga tentang hal-hal yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu wajib untuk kita imani. Kebalikan daripada Islam adalah murtad. Na'udzubillah min dzalik. Apa saja murtad itu? Nah, murtad ini secara globalnya ada 3 macam. Ada murtad secara keyakinan, ada murtad secara perbuatan, ada murtad secara ucapan. Dan ini berbahaya, karena dengan murtad itu konsekuensi hukum fikih dalam Islamnya bisa bermacam-macam. Kalau seseorang itu sudah murtad, na'udzubillah min dzalik, maka seluruh ibadah yang sudah dia lakukan terhapus pahalanya. Kemudian kalau dia menikah, maka pernikahannya menjadi fasakh atau batal secara hukum. Tanpa mengucapkan cerai, maka statusnya sudah terpisah secara hukum kalau salah satu pasangan ini melakukan melakukan murtad. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu dia tidak bisa mewariskan hartanya kepada ahli warisnya, dan dia tidak menerima harta warisan dari orang-orang yang bisa memberikan harta waris kepadanya, karena dia bukan kategori orang Islam. Kemudian antara dia dengan orang Islam ini perbedaannya juga ketika mati tidak diprosesi secara Islam, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolati, dan tidak boleh dikubur di pemakaman muslim, karena dia bukan golongan orang Islam. Banyak konsekuensi hukum setelah orang itu melakukan kemurtadan. Oleh karenanya kita harus perhatikan tentang masalah murtad ini. Dan ini banyak sekali orang-orang zaman sekarang menganggap remeh urusan murtad ini. Dan secara tidak langsung, na'udzubillah, kalau dia terus meneruskan pernikahannya, padahal dalam kategori dia ini murtad dan harusnya terpisah secara hukum, maka hubungannya dengan pasangan ini bersifat zina. Anak-anak yang dilahirkan menjadi anak-anak yang tidak bersambung nasabnya dengan orang yang murtad tadi, dan tidak berhak mendapatkan hak waris. Nah, kalau dipanjangkan urusan murtad ini, bermacam-macam konsekuensi hukum bisa diakibatkan dengan murtad tadi kepada dirinya dan orang-orang yang di sekitarnya. Dan hukum orang murtad ini yang pertama, dia harus diminta untuk taubat. Kalau sudah jelas dia melakukan kemurtadan, na'udzubillah, dia harus diamankan oleh negara dan diminta taubat oleh hakim. Selama pendapat yang lemah itu 3 hari. Kalau 3 hari dia tidak mau berubah, tidak mau syahadat, tidak mau masuk Islam lagi, maka hukumnya adalah al-qatl, yaitu dia dibunuh. Karena tadi itu kalau tidak dibunuh, orang ini akan berbahaya dengan hubungan suami istrinya menjadi perzinahan. Dengan hukum ahli warisnya, dia mengambil hak yang bukan miliknya. Dan banyak runtutan hukum yang dia langgar gara-gara murtad ini. Sehingga dengan satu hukum
dibunuh, ini akan menyelamatkan banyak hukum-hukum Islam yang lain. Oleh karena itu jangan dianggap mudah urusan murtad ini, meskipun kelihatannya tidak berdampak seperti kalau orang mencuri, orang korupsi dan sebagainya, tapi ini justru adalah bahaya yang sangat besar dunia dan akhirat. Orang-orang murtad ini di akhirat akan masuk neraka Allah, na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi. Wajib bagi setiap orang Islam itu menjaga Islamnya. Menjaga Islam artinya melaksanakan kewajiban Allah daripada rukun-rukun Islam, salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, dan hukum-hukum Islam yang lain. Wa saunuhu, dan juga menjaga sepanjang hidup Islam itu harus dijaga. Jangan sampai di waktu ke depan ini Islam kita tercabut. Amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yuqti'uhu. Menjaga Islam dari perkara yang bisa merusak Islam dan membatalkan Islam dan memutuskan Islam. Apa perkara yang membatalkan Islam? Wariddatu, yaitu murtad. Na'udzubillah min dzalik. Definisi murtad itu adalah keluar daripada agama Islam. Wal'iyadu billahi ta'ala. Waqad kathura fi hadzal zaman, banyak terjadi zaman sekarang ini at-tasahulu fil kalam, orang yang gampangan bahasa kita tuh, seenaknya dalam berbicara, hatta annahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum anil Islam, sehingga keluar dari ucapan-ucapan sebagian orang Islam ini kalimat-kalimat yang itu mengeluarkan mereka daripada agama Islam. Dikatakan al-lisan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Lisan kita ini bentuknya kecil dan bahayanya besar. Dengan satu ucapan orang itu bisa masuk surga, dengan satu ucapan orang bisa masuk neraka. Hanya dengan mengucap syahadat saja, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, orang kafir meskipun berpuluh-puluh tahun dia kafir, kemudian dia syahadat masuk Islam, kalau mati dalam Islam masuk surga. Sebaliknya orang Islam berpuluh-puluh tahun ibadah kepada Allah, dengan sekali mengucapkan, melakukan perbuatan kemurtatan, itu sudah terhapus pahalanya, dan kalau mati dalam keadaan murtad masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu kalimat-kalimat yang terucap dari kita itu harus kita kontrol, harus diteliti. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah menyatakan tidaklah melafadzkan seseorang daripada satu ucapan kecuali di situ ada raqib atid yang mencatat. Ini kalimat dzikir atau kalimat yang kotor, ini kalimat yang menyatakan masuk Islam atau kalimat yang mengeluarkan dari Islam. Semua ada catatan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucapkan itu, wala yaruna dzalika dzamban, mereka tidak menganggap itu sebagai dosa. Dianggap itu sekedar guyon, lelucon, tidak dianggap dosa. Fadlan an kaunihi kufron, apalagi terlebih lagi menganggapnya sebagai kekufuran, kemurtadan. Wariddatu salah satu aksam, murtad ini ada 3 macam. I'tiqadatun, yang pertama dalam keyakinan-keyakinan. Wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan. Wa aqwalun, dan ucapan-ucapan. Wa kullu qismin yatasha'abu syu'aban katsiratan, setiap bagian ini
bercabang-cabang dengan cabang-cabang yang banyak. Bentuk murtad dalam keyakinan, dalam ucapan, dalam perbuatan ini sangat luas, tidak bisa dihitung. Kalau mungkin yang dicontohkan di kitab ini Sulam Taufik hanya sedikit. Ada sebagian ulama itu yang mengarang khusus masalah perkara yang mengeluarkan dari Islam murtad ini dengan yang lebih banyak daripada itu. Dan itu masih belum seluruhnya. Apalagi zaman sekarang berkembang. Bukan hanya dengan ucapan, kadang-kadang dengan tulisan. Karena Alkitabah ahadul lisanin. Dikatakan tulisan kita itu adalah mewakili daripada apa yang kita omongkan. Ahadul lisanin, salah satu dari dua lisan. Dengan kita menulis di media sosial dan dibaca banyak orang, kalau itu mengandung kemurtatan, maka itu juga mengeluarkan dari Islam. Maka berbahaya sekali kalau kita tidak mengerti daripada kemurtatan itu sendiri. Faminal awal, yang kelompok pertama murtad dari segi keyakinan, asyakku fillah, meragukan di dalam Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, meragukan kepada Allah ini kadang-kadang ketika orang itu sudah dalam keadaan bangkrut usahanya, dalam keadaan sakit parah, seolah-olah menyalahkan kepada takdir Allah. Dia menganggap Allah itu tidak adil kepada dia, dan ini adalah satu kemurtatan dalam bentuk keyakinan. Atau dia, apakah benar Allah ini ada? Padahal sesuatu yang ada itu biasanya bisa diindra, bisa dilihat, bisa didengar. Nah, ini salah satu kemurtatan. Meragukan dalam Allah itu murtad, na'udzubillah min dzalik. Au fi rasulihi, atau di dalam Rasulullah. Artinya di dalam kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar Rasulullah itu memang diutus oleh Allah atau tidak? Nah, zaman sekarang ini banyak orang-orang yang dengan kepandaian akademisinya sehingga menyatakan apakah benar Nabi Muhammad itu utusan Allah, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ini na'udzubillah, itu kemurtatan. Awil Quran, ataupun meragukan dalam Al-Quran. Apakah Al-Quran ini kitab suci atau hanya karangan Nabi? Nah, ini sudah murtad, na'udzubillah min dzalik. Awil yaumil akhir, atau tentang hari akhir. Apakah hari akhir ini ada atau tidak? Nah, meragukan saja sudah murtad, apalagi yakin kalau hari akhir itu tidak ada. Sehingga seenaknya dia berbuat dosa di dunia, menganggap tidak ada pembalasan di akhirat. Akhirat itu hanya omong atau abstrak atau yang tidak wujud dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita ini pernah menjumpai ada akademisi Islam di Indonesia ini yang di fakultasnya meragukan adanya Allah, meragukan adanya kebenaran Al-Quran, meragukan adanya akhirat, hari akhir dan sebagainya, karena mereka beralasan itu tidak ada. Padahal sesuatu yang ada itu harusnya bisa diindra. Nah, ini akhirnya membuat satu kawasan anti Tuhan. A'udzubillah min dzalik. Ini terjadi. Nah, seperti ini tidak ada yang menasehati, tidak ada yang menegur, sehingga itu menjadi diikuti banyak orang.
Awil jannati awin nar, atau surga dan neraka. Surga dan neraka itu menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ada sekarang. Terbukti ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj sudah pernah masuk ke surga dan neraka. Tetapi bagi kelompok Mu'tazilah, surga dan neraka itu nanti adanya setelah hari kiamat. Nah, sekarang itu hanya kabar-kabarnya saja. Kalau seperti ini tidak sampai kategori murtad. Dia yakin ada surga dan neraka tapi bukan sekarang. Setelah nanti terjadinya hari kiamat. Tapi itu keliru. Yang benar adalah sekarang pun surga dan neraka itu ada. Karena ada hadis orang-orang yang mati syahid itu dia berada ruhnya di tembolok burung hijau yang ada di surga. Kalau burung ini makan, ya orang-orang yang mati syahid itu makan dengan perantara burung itu. Kalau dia minum burungnya, orang-orang yang mati syahid itu juga minum, ada di surga. Nah, itu menunjukkan bahwa surga sudah ada sekarang ini. Apakah nanti hancur ketika kiamat atau tidak hancur, itu khilaf para ulama. Itu dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Awil thawab awil iqab, atau meragukan pahala dan juga siksa. Nah, orang-orang yang meragukan pahala itu tidak tampak, dosa itu tidak ada misalnya. Nah, ini kategori murtad, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai sekali-kali kita ini mempermainkan urusan agama. Kadang-kadang dengan istilah-istilah yang konyol. Bahasa Jawa itu dosa, kalau adus tak keroso. Nah, ini termasuk na'udzubillah bisa murtad, mempermainkan urusan agama. Padahal agama itu dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah, bukan urusan manusia. Ini urusan antara Tuhan dan Rasulullah, utusan Tuhan, sehingga itu perkara yang agung, harus dimuliakan. Pahala dan dosa, siksa dan nikmat itu ada. Au nahwi dzalik mimma huwa mujma'un alaih, atau perkara yang lain yang sudah disepakati oleh seluruh ulama, tidak ada yang mengingkari satupun. Mujma' alaih, ya, tidak ada satu ulama pun yang mengatakan pahala dan dosa itu tidak ada, semuanya. Nah, kalau semua ulama sudah sepakat, ini berarti memberikan pemahaman benar apa yang disepakati itu. Tidak mungkin seluruh ulama ini sepakat atas hal yang salah. Tidak ada. Au i'taqada faqda sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibah lahu ijma'an kal ilm. Atau dia meyakini ketiadaan salah satu sifat daripada sifat-sifat Allah yang wajib yang sudah disepakati seluruh ulama, seperti sifat ilmu. Allah itu maha mengetahui. Au nasabalahu sifatan yajibu tanzihuhu anha ijma'an kal jismi. Atau dia menisbatkan kepada Allah satu sifat yang wajib untuk mensucikan Allah dari sifat tersebut secara ijma' ulama, seperti jisim. Allah memiliki badan fisik. Nah, Allah itu sifatnya mukhalafatu lil hawadithi, tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk itu semuanya memiliki fisik. Ada yang fisiknya berupa benda padat seperti manusia, hewan. Ada yang fisiknya berupa benda halus, malaikat. Kemudian jin, itu makhluk halus. Tapi semuanya dari jisim. Apa? Dari cahaya. Kalau manusia dari tanah. Kalau jin dari api. Ada benda untuk unsur pembentukannya.
Nah, sedangkan tidak boleh menisbatkan kebendaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Unsurnya saja tidak boleh, apalagi menisbatkan adanya anggota badan, tangan, wajah, kemudian arah dan sebagainya kepada Allah. Bagaimana dengan ayat-ayat yang menunjukkan seolah-olah Allah itu memiliki jisim seperti tangan, yadullahi fauqa aidihim. Nah, menurut ulama dalam ayat-ayat seperti ini yang disebut dengan ayat mutasyabbihat, ada keserupaan bentuk makhluk dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keserupaan tangan. Apakah diserupakan? Ya, ini tidak boleh. Dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi ayat-ayat mutasyabbihat itu ada dua golongan. Yang ulama mutakaddimin, golongan yang sebelum 400 tahun Hijriah, itu dengan at-taslim, yaitu tafwid. Apapun yang ada di Al-Quran itu tidak boleh diartikan seperti yang dipahami akal manusia. Yadullahi fauqa aidihim, ini tidak diartikan. Kenapa? Kalau diartikan ini kadang-kadang pengertian penerjemahannya juga keliru dan itu bisa menimbulkan kemurtadan. Nah, makanya kelompok yang ulama mutaqaddimin itu menggunakan kaidah tafwid, tidak diartikan. Maknanya wallahu a'lam bimuradihi. Mereka dalam tafsir-tafsirnya ketika ada ayat-ayat seperti ini, wallahu a'lam bimuradihi, Allah yang lebih tahu maksudnya. Kita kalau mengartikan ayat seperti ini dengan akal manusia kita gampang keliru. Menganggap tangan itu yang pernah kita lihat, tangannya manusia seperti ini, tangannya hewan seperti ini, tangannya apapun yang pernah kita lihat itu tidak sama dengan yang dimaksud dalam Al-Quran itu. Dan yadun itu tidak memiliki satu arti saja. Bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ini, satu suku kata dalam bahasa Arab itu seperti yad. Yadun itu bisa diartikan secara zahir tangan. Bisa diartikan juga secara majas kekuasaan. Bisa diartikan juga kemampuan, dan banyak. Yadullahi bisa diartikan itu rahmatnya Allah. Bisa diartikan kekuasaan Allah di atas orang-orang yang berbaiat di baiatur ridwan. Yadullahi fauqa aidihim. Jadi kalau diartikan dengan satu arti, ini masih banyak opsi-opsi arti lain dalam pengertian kata-kata yadun ini. Sehingga khawatir keliru, lebih baik kembalikan kepada Allah. Allahu a'lamu bimuradihi. Nah, ini maksud daripada madhab tafwid, tidak mengartikan ayat-ayat mutasyabbihat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang terdahulu seperti itu sudah, mereka tidak membahas lagi. Masih banyak ayat-ayat Al-Quran lain yang harus dibahas, masalah hukum-hukum, masalah hikmah, masalah ini. Jangan membahas masalah mutasyabihat, buang-buang waktu, khawatir juga salah dan menjadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kelompok mutaakhirin ini untuk melindungi orang-orang awam dari kesalahan penterjemahan, maka mereka mentakwil. Ini disebut dengan golongan takwil. Mentakwil ayat-ayat mutasyabihat itu dengan takwil yang pantas dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi, yadullahi fauqa aidihim. Nah, itu diartikan rahmatnya Allah, ridhonya Allah, kasih sayang Allah, fauqa aidihim, di atas tangan orang-orang yang berbaiat dengan Rasulullah dalam baiatur ridwan. Itu ditakwil yadullah ay rahmatullah.
Yadullah ay ridwanullah, artinya ridhonya Allah. Nah seperti itu. Atau kalau tsummastawa alal arsh, kemudian Allah istawa alal arsh. Nah ini bukan berarti Allah berada di atas arsh, bukan, karena Allah itu tidak membutuhkan tempat. Arsh itu makhluk Allah. Sebelum arsh Allah ada, Allah sudah ada. Nah kalau arshnya baru ada, sebelum arsh Allah di mana nanti? Tambah bingung lagi kalau ditanya. Ya, bukan, Allah itu tidak butuh dengan makhluk. Allah tidak butuh dengan arsh, tidak butuh dengan tempat. Bagaimana mengartikan tsummastawa alal arsh? Ya, kelompok ulama mutaqaddimin tafwid, Allahu a'lam bimuradi, Allah yang ngerti maksud maknanya ayat ini. Bagi mutaakhirin ini ditakwil. Tsummastawa ay tsummastaula, dalam bahasa Arab itu istaula, menguasai. Kemudian Allah menguasai atas arsh ini. Bukan berada di atas arsy, tapi menguasai. Kekuasaan Allah itu menguasai kepada arsy-Nya Allah. Tsummastawa tsummastaula alal arsy. Ini untuk membentengi orang-orang awam yang khawatir keliru di dalam menerjemahkan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu tidak boleh dibaca dengan terjemah, karena itu bahaya, bisa mengakibatkan tajsim, menjisimkan, membendakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baca Al-Quran, baca secara tekstualnya, apa bahasa Arabnya, atau baca dengan tafsirnya, itu yang lebih aman. Lebih baik tidak tahu artinya daripada salah mengartikan. Nah, makanya orang-orang dulu tidak mau baca terjemah Al-Quran. Kalau tidak dibaca Al-Qurannya, ya baca tafsirnya. Karena lebih benar kalau kita mengikuti ulama yang ahli tafsir daripada terjemah kata-kata yang bebas seperti itu. Kecuali kalau kita sekedar ingin tahu secara globalnya bagaimana. Tapi untuk ayat-ayat mutasyabihat seperti itu harus tetap dengan belajar kepada ulama agar tidak salah dan tidak terkena hukum murtad, na'udzubillah min dzalik. Au halala muharraman bil ijma' ma'luman minad din bid darurah. Atau yang termasuk kategori murtad itu menghalalkan perkara yang jelas-jelas haram secara ijma' ulama, yang diketahui dalam urusan agama ini dengan mudah, bid darurah. Hampir semua orang Islam ini tahu kalau itu haram. Jarang, kecuali orang yang baru masuk Islam atau orang yang tidak pernah mengetahui informasi tentang Islam kalau perbuatan itu adalah haram. Contohnya minum khamar. Nah, itu semua orang Islam tahu minum khamar itu haram apa halal? Haram. Berzina haram, berjudi. Nah, semua orang Islam tahu kalau itu hukumnya haram, tapi dia menghalalkan, maka hukumnya murtad. Na'udzubillah min dzalik. Merubah hukum Allah ini berarti menentang kepada Allah, dan itu dinyatakan keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali kalau kita pernah ditanya dalam urusan pernikahan itu, yang laki-lakinya maaf tidak mau sholat, tidak pernah sholat, perempuannya orang yang sholihah. Nah, bagaimana ini? Apakah status pernikahannya jadi batal secara hukum atau masih kategori sah dalam pernikahan? Nah, ini juga tidak semudah yang tiba-tiba harus dihukumi ini cerai. Ini tidak seperti itu. Karena orang yang
tidak melakukan kewajiban itu ada kalanya karena malas, ada kalanya karena ingkar, mengingkari kalau itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak sholat karena malas, ya karena alasan-alasan mungkin sibuk atau apa, ini hukumnya dosa besar. Tapi kalau sudah ingkar, mengatakan buat apa sholat? Sholat itu tidak wajib bagi saya. Nah, ini hukumnya murtad. Nah, kalau sudah seperti itu dia ingkar berarti murtad, itu harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Dilaporkan, kemudian dia akan diproses hukum, diminta untuk tobat. Kamu tobat, kembali masuk Islam, syahadat, dan juga melakukan sholat. Selama 3 hari diminta seperti itu. Kalau tidak, nah berarti ada hukuman dipenggal kepalanya dan tidak dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Sebagai contoh yang lain agar tidak ikut-ikutan. Nah, kalau tidak seperti itu prosesnya, hanya ditangani oleh pribadi-pribadi, ini tidak resmi hukum yang ditentukan. Hanya antara ulama saja, padahal itu ranah hukumnya adalah ranah hukum negara. Orang murtad ini ranah hukumnya hukum negara, bukan hukum pribadi perorangan. Maka itu sulit untuk menyatakan bahwa pernikahannya ini batal secara hukum kalau yang membatalkan secara hukum ini bukan dari ranah negara Islam. Makanya agak berat dalam keadaan. Tetapi intinya harus dijaga, jangan sampai Islam kita ini menjadi batal karena melakukan kemurtadan. Salah satunya adalah menghalalkan yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk naudzubillah melegalkan prostitusi, melegalkan minuman keras. Nah, melegalkan itu bahasanya apakah menghalalkan atau memberikan toleran. Nah, kadang-kadang dialih bahasakan seperti ini, itu juga tidak mudah untuk mengatakan ini menghalalkan yang diharamkan. Kalau dikatakan melegalkan itu menghalalkan, ya berarti murtad orang-orang yang membuat undang-undang melegalkan prostitusi, melegalkan perjudian, melegalkan minuman keras. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu wajib bagi kita, penting sekali untuk mengetahui perkara-perkara murtad ini agar tidak melakukan kemurtadan. Terakhir, kita diberikan cara untuk selamat dari kemurtadan ini karena memang hampir terjadi merata kemurtadan di tengah-tengah umat Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat rahmatnya memberikan solusi bagaimana agar kita ini tidak sampai melakukan murtad dan tetap dalam keadaan Islam, yaitu dengan melakukan sholat 5 waktu, jaga sholat 5 waktu. Kalau perlu ditambah sholat-sholat sunnah. Kenapa? Karena dalam sholat 5 waktu ini ketika kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini kita otomatis memperbarui Islam. Mungkin antara maghrib sampai isya ini kadang-kadang kita melakukan hal-hal kemurtadan dengan ucapan, dengan keyakinan, maka dengan sholat kita ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita sudah Islam lagi. Dan tidak terputus pahalanya, tidak terputus. Kan tidak sampai 3 hari.
Yang terputus tadi itu kalau murtadnya bertahan sampai 3 hari tidak dia ketika diminta tobat dia tidak mau tobat. Tapi kalau sholat kita jaga, insya Allah kita tetap dalam keadaan Islam dan mati pun dalam keadaan Islam. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW yang memberikan kita kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari semalam untuk menjaga Islam kita. Kalau dari Isya sampai subuh misalnya melakukan hal yang kemurtadan tadi, dengan sholat subuh kita Islam dan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan itu, mati dalam keadaan Islam. Semoga kita semua selalu dijaga keimanan, keislaman kita daripada hal-hal yang membatalkannya, dan semoga kita semua di akhirat menjadi orang-orang yang selamat dari neraka, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.